Di video kali ini saya mau membahas tentang 3 faktor yang memastikan Anda lolos di Poltekkes. Apa saja itu? Namun sebelumnya, kakak ada informasi untuk adik-adik semua. Hai, buat kalian para pejuang masuk Poltekkes tahun 2022, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru atau si Mama tahun 2022, yang dimana jika kalian membeli buku ini, kalian udah hemat hingga jutaan rupiah. Karena dengan membeli satu buku aja, kalian udah mendapatkan bonus. Bayangkan nih, bonusnya ini udah gak masuk akal nih. Yang pertama, gratis kursus online 1 tahun, 2 kali tryout si Penmaru, video materi pembelajaran, bebas konsultasi dengan mentor yang berpengalaman, kemudian mendapatkan tote bag kekinian ya guys, dan juga mendapatkan soal-soal tambahan. Gimana, gila bener kan bonusnya? Buruan nih buat kalian, karena ini penawarannya sangat super terbatas, yaitu diskon 35% dan gratis ongkir untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalian juga bisa memesannya melalui Shopee dan Bukalapak. Linknya ada di deskripsi. Buruan, stoknya sangat terbatas. Jadi adik-adik, ada 3 faktor yang memastikan adik-adik bisa lolos di Poltekkes. Artinya jika adik-adik mampu memenuhi ketiga faktor ini, maka kakak pastikan bahwa adik-adik itu bisa lolos di seleksi masuk Poltekkes. Apa saja itu? Kita bahas. Yang pertama, yaitu perkembangan nilai portofolio meningkat. Kenapa perkembangan nilai portofolio meningkat bisa lolos di Poltekkes? Karena yang jadi penilaian ketika adik-adik mendaftar di Poltekkes itu adalah portofolio, terutama jalur PMDP, penelusuran minat dan prestasi. Nah, buat adik-adik yang belum mengerti portofolio itu apa, portofolio itu adalah salah satu bukti dokumen yang memberikan bukti bahwa adik-adik itu ada perkembangan yang nantinya bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, nilai portofolio itu terdiri dari nilai raport, akreditasi sekolah, dan prestasi yang adik-adik raih selama di SMA. Untuk nilai raport, yaitu dilihat dari perkembangan nilainya dan dilihat dari minimal nilainya. Karena ketika mendaftar, ada Poltekkes yang memberikan persyaratan nilai per mata pelajarannya itu minimal 70. Jadi buat adik-adik yang nilainya kurang dari 70 nilai mata pelajarannya, maka tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Kemudian nilai rapotnya dari setiap semester itu meningkat. Karena itu akan menjadi penilaian bahwa adik-adik itu ada perubahan, ada kemauan untuk berkembang, dan kemauan untuk belajar lebih giat lagi. Untuk nilai raport minimal untuk bisa lolos di Poltekkes itu perlu dianalisa dulu dan kakak tidak bisa menyimpulkan. Nah, buat adik-adik yang ingin tahu, silahkan bergabung dulu di program kakak yang tadi. Kemudian yang kedua, akreditasi sekolah. Portofolio akreditasi sekolah juga dinilai, di mana yang mempunyai akreditasi sekolahnya bagus, maka siswa tersebut dinilai memenuhi untuk bisa masuk Poltekkes. Biasanya minimal akreditasinya adalah B dan lebih bagus A. Di mana yang akreditasi sekolahnya A, maka ia akan mendapatkan penilaian yang lebih besar dari yang akreditasinya B. Dan pastinya akan lebih diperhatikan. Kemudian yang ketiga, yaitu prestasi. Prestasi adalah hal yang sangat-sangat menentukan buat adik-adik bisa lolos di Poltekkes. Kenapa? Karena itulah yang dicari ketika nanti adik-adik mendaftar. Siapa sih yang mempunyai prestasi lebih banyak? Maka ia akan diterima. Apalagi prestasinya itu tingkat nasional,
internasional itu akan sangat diperhatikan sekali. Misalnya saja adik-adik punya satu prestasi tingkat nasional, maka udah menjamin bahwa adik-adik bisa lolos di Poltekkes tersebut. Meskipun nilai adik-adik rata-rata rapotnya kurang dari 90. Oke, jadi yang pertama yaitu perkembangan nilai portofolio yang meningkat. Ingat ya adik-adik. Kita lanjut yang kedua, yaitu nilai ujian tulis masuk Poltekkes atau SIMAMA, SIPENMARU bersama harus di atas 70%. Kenapa? Karena setiap tahun yang ujian tulis masuk Poltekkes sangat-sangat sulit sekali menembus 70% nilainya. Karena kenapa? Karena soal Poltekkes itu sangat-sangat menantang sekali. Dan itu perlu dipelajari oleh adik-adik. Maka dari itu, kenapa kakak ingin membantu adik-adik dengan menyediakan soal-soal asli SIMAMA? Yaitu ini dia. Karena yang benar mengerjakan soal asli SIMAMA itu sangat-sangat sedikit. Maka dari itu, kakak simpulkan buat adik-adik yang mampu benar 70%, bahkan kalau lebih itu lebih bagus, maka adik-adik dipastikan bisa lolos di Poltekkes di semua jurusan yang adik-adik pilih. Apalagi nilainya di atas 80%. Berarti kalau kita lihat dari semua ujian tulis di Poltekkes yang jumlah soalnya yaitu 100 soal, maka adik-adik dari 100 soal itu adik-adik harus benar 70 soal atau lebih. Ingat, maka itu sudah memastikan adik-adik bisa lolos di Poltekkes tujuan adik-adik. Selanjutnya kita lanjut ke faktor yang ketiga. Untuk faktor yang ketiga yang memungkinkan adik-adik bisa lolos di Poltekkes tujuan adik-adik, yaitu adik-adik lolos semua persyaratannya. Nah, terutama yang paling penting itu yang menjadi garis besar adalah tinggi badan harus sesuai persyaratan. Jika adik-adik mempunyai tinggi badan tidak sesuai persyaratan atau kurang dari persyaratan, kalau lebih dari persyaratan itu justru bagus, tetapi kalau kurang dari persyaratan itu sebaiknya tidak mendaftar di jurusan tersebut. Karena nanti adik-adik akan didiskualifikasi di pemeriksaan kesehatan atau di tes atau di tahap yang kedua atau yang ketiga. Maka penting sekali tinggi badan ini. Dan biasanya di Poltekkes itu tinggi badan laki-laki itu 150 cm dan perempuan 150 cm. Kecuali jurusan-jurusan tertentu. Nah, untuk mengetahui tinggi badan dan persyaratan tentang tes kesehatan, adik-adik bisa tonton video kakak yang ini. Kemudian yang kedua yaitu kondisi kesehatan normal dan tidak mengganggu proses belajar serta nanti adik-adik saat bekerja. Ini sangat penting sekali karena kenapa? Karena kesehatan itu sangat penting sekali di dunia kesehatan. Kalau adik-adik mengalami masalah buta warna yang bisa mengganggu proses belajar adik-adik, kemudian cacat, yang tentunya ini akan mengganggu nanti saat adik-adik bekerja dan saat adik-adik belajar. Jadi buat adik-adik yang mengalami masalah tersebut, kakak sarankan tidak usah mengambil Poltekkes. Kemudian yang ketiga, lolos tes psikotes dengan nilai IQ minimal di angka rata-rata. Untuk IQ rata-rata biasanya itu 110. Maka penting sekali tes psikotes ini karena nantinya menentukan kemampuan berpikir adik-adik. Apakah nanti bisa mengikuti pembelajaran. Karena pembelajaran di kesehatan itu sangat padat sekali
Dan di kesehatan itu sangat-sangat luar biasa sekali pembelajarannya. Karena apa? Karena yang diurusnya itu nyawa manusia. Maka yang IQ-nya rendah, kurang dari rata-rata, maka udah dipastikan tidak akan lolos di Poltekkes. Maka penting sekali mempelajari terlebih dahulu tes psikotes. Nah, itu dia tadi 3 faktor yang memastikan bahwa adik-adik bisa lolos di Poltekkes. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya Deden Miftahul Hidayat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.